Halo semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran oleh kelompok 11. Topik teori lifespan, teori super, krisis dan transisi pada karir dewasa oleh kelompok 11 yang beranggotakan Revia Perbina Bangun, Indah Ramayanti Berutu, Rahma Amelia Siregar. Dosen pengampu mata kuliah BK Karir oleh Dr. Afdal MPD Cons. Teori lifespan. Perkembangan masa hidup atau lifespan, pendekatan ini menekankan bahwa perubahan perkembangan terjadi selama masa kanak-kanak hingga dewasa. Perspektif masa hidup menekankan pada 7 kandungan dasar. Perkembangan adalah seumur hidup, multidimensional, multidireksional, plastis, melekat secara kesejarahan, multidisiplin, dan kontekstual. Perkembangan adalah seumur hidup atau lifelong, tidak ada usia yang mendominasi perkembangan. Penerapan dan manfaat teori lifespan. Dalam praktek pekerjaan sosial, teori lifespan digunakan untuk memahami suatu kondisi sosial yang menciptakan tekanan-tekanan atau stresor dan meningkatkan kemampuan untuk mengatasi atau cope secara efektif. Selain itu, teori ini juga digunakan untuk mendefinisikan situasi atau keadaan yang membutuhkan bantuan. Contoh kasus dan solusi teori lifespan. Ketika seorang anak mengalami perilaku kekerasan terhadap dirinya, maka menurut penelitian, dia akan mengulangi hal sama kepada orang lain ketika dia dewasa kelak. Pengalaman-pengalaman traumatik yang dialami oleh individu-individu yang mengalami penyimpangan perilaku harus sesegera mungkin disembuhkan. Bahkan, jika perlakuan tersebut terjadi ketika dia masih kecil, sudah harus ditangani agar nantinya ketika anak tersebut dewasa, maka dia tidak akan melakukan pengulangan hal yang sama. Teori super. Asumsi dasar super adalah bahwa aspek psikologi seperti predisposisi genetik bersama dengan aspek geografis atau negara asal memiliki dampak pada aspek lain dari pengembangan karir. Aspek tersebut adalah karakteristik perkembangan psikologi dan struktur sosial atau ekonomi lingkungan. Karakteristik psikologi adalah tingkat kebutuhan, nilai, minat, inteligensi, kemampuan, dan bakat khusus. Super membagi proses perkembangan karir menjadi 5 tahap, yaitu 1. Tahap pertumbuhan atau growth, usia 0-14 tahun. 2. Tahap eksplorasi atau exploratory, usia 15-24 tahun. 3. Tahap pembentukan atau establishment, usia 25-44 tahun. 4. Tahap pemeliharaan atau maintenance, usia 45-64 tahun. Dan kelima, tahap kemunduran atau decline, di atas usia 65 tahun. Peranan atau implikasi teori super dengan konseling karir. 1. Membantu tingkat perkembangan karir dan menentukan tujuan-tujuan untuk penguasaan tugas-tugas unik ke masing-masing tahapan. 2. Membantu para siswa menjelaskan konsep diri karena beberapa tugas bahwa meningkatkan pengetahuan diri akan meningkatkan penjurusan kematangan, kemudian membantu mereka untuk informasi jabatan. 3. Menunjukkan para siswa untuk jangkauan lebih luas dari karir karena pilihan penjurusan terbatas waktu ke waktu, mempertimbangkan implikasi-implikasi gaya hidup dan pertimbangan kejuruan dalam hubungan avokasional dari subjek-subjek pembelajaran di sekolah. 4. Mengarahkan pengalaman-pengalaman pekerjaan yang penting mencoba pada peranan di sekolah. Kelebihan dan kekurangan teori super. Kelebihan yaitu teori yang komprehensif dan mendapatkan dukungan dari hasil penelitian, menggambarkan perkembangan karir sepanjang rentang hidup, kemampuan individu untuk mewujudkan konsep diri
dalam suatu bidang jabatan yang paling diinginkan untuk mengekspresikan diri sendiri dan juga berkaitan dengan pilihan terhadap peran yang dimiliki. Kelemahannya adalah seseorang yang tidak mempunyai konsep diri yang positif akan sulit untuk mewujudkan dirinya pada suatu bidang pekerjaan, dan bila perkembangan melalui tahap kehidupan tidak mendapat bimbingan dan arahan akan mendapat kesulitan bagi individu mengembangkan konsep diri dan potensi yang dimiliki.